Selamat sore, saya Krisi Damayanti. Pasti sudah kenal saya pasca stroke, tubuh kanan tubuh kanan saya tidak bisa bergerak. Oke, hari ini sore ini saya baru pulang kantor. Saya hanya ingin bercerita tentang tangan kiri saya. Jadi ceritanya beberapa minggu ini tangan kiri saya, bukan tangan sih, lebih ke jari-jari itu tidak semutan dari yang paling ringan sampai sakit, dan itu membuat saya nggak bisa ngapa-ngapain karena kalau semutan kan jadi kebas ya. Nah, dengan kebas ini saya khawatir karena ketika saya banyak baca tentang stroke, semutan itu salah satu indikasi stroke berulang atau ya karena berhubungan dengan syaraf. Sehingga minggu lalu saya langsung WA dokter saya, dan dokter saya minta saya datang ke rumah sakit untuk check up EMG dan evocated. Itu adalah untuk mengejutkan syaraf-syaraf dengan biolistrik gitu. Tubuh saya ditempelin stiker dengan kabel-kabel yang dihubungkan dengan biolistrik dengan layar komputer untuk melihat syaraf-syaraf tubuh saya bagaimana. Nah, ini pernah terjadi 3 kali. Yang pertama tahun 2012, 2016, dan kemarin ya sekarang ini. Jadi yang 2012 dan 2016 itu adalah pergelangan tangan kiri saya itu bermasalah karena kecapean. Jadi gini, kan tubuh saya tangan kanan saya kan lumpuh, jadi saya tidak bisa beraktivitas untuk dengan tangan kanan saya, sehingga semua kegiatan saya selalu pakai tangan kiri sejak 11 tahun 10 bulan lalu ya kan. Jadi semua difokuskan, diforsir tangan kiri ya. Mau diapain, walaupun memang saya harus istirahat, tapi bagaimana saya mau apapun ya cuman tangan kiri ini, dan saya tidak punya seseorang yang bisa membantu saya nggak punya pembantu, nggak punya supir. Saya tinggal dengan 2 anak saya, tapi anak saya kan cowok dan dia sudah kerja. Oke. Jadi namanya carpal tunnel. Jadi pergelangan kiri saya, syaraf-syarafnya terlalu capek yang membuat jari-jari tangan saya ya kesemutan. Jadi saya cuma mau mengatakan bahwa masalah saya banyak. Saya seorang pasca stroke, lumpuh kanan, dan saya sekarang bisa dibilang tinggal sendirian. Beberapa bulan lalu saya jatuh, kaki kiri saya kesleo, sehingga 2 kaki saya susah untuk bisa bergerak. Sehingga puji Tuhan masih punya kursi roda kecil yang pakai listrik, menjadi saya bisa berjalan di rumah tanpa harus pakai kursi roda. Kenapa? Untuk menghindari risiko jatuh lagi. Nah, jadi beberapa bulan ini setelah saya kesleo, saya nyapu sendiri, ngepel sendiri, setrika sendiri, nyiramin sendiri, beres-beres sendiri dengan kursi roda, dengan kaki yang duduk di kursi roda, dengan tangan kiri saya. Jadi ya ada beberapa video di YouTube saya tentang saya nyapu dengan kursi roda. Itu adalah masalah saya. Seperti ini masalah baru. Kaki saya sudah bagus, tapi saya tetap pakai kursi roda elektrik karena menghindari risiko jatuh, dan 2 tangan saya tidak bisa dipakai dengan maksimal. Saya bisa ngetik, saya bisa tapi kan ya bayangkan ini pakai besi loh, jadi nggak bisa bergerak. Cuman begini, terus gimana? Ya masalah besar, masalah banyak, tapi saya tidak mengeluh. Saya justru membuat ini sesuatu yang excited. Mungkin orang bilang, Kristi gila ya, begini kok di narsis gini. Bukan itu. Saya ingin membangun energi positif, dan saya ingin membangun semangat lebih untuk cepat sembuh. Ini memang sakit, ini memang harus dikembalikan fungsinya yang lebih baik. Tapi saya juga butuh energi positif, dimana semua yang saya lakukan ini untuk apa? Untuk membangun semangat. Kalau semangat,
saya kan happy. Walaupun saya posting kemanapun orang bilang itu narsis, ya so what, yang jelas itu membuat saya happy, gitu kan. Jadi ketika ini membuat saya sebenarnya susah sekali untuk melakukan sesuatu, tapi ya sudah, so what gitu, happy. Itu membuat saya juga senang aja, gitu kan. Kemarin saya EMG dan evaluated. Besok saya datang lagi ketemu dokter untuk membaca hasilnya. Dan kemarin sih secara selintas kata dokter tidak masalah dengan tangan kanan kiri saya, karena memang ini kecapean, harus diistirahatkan. Bagaimana caranya diistirahatkan? Ya kayak gini, gak bergerak pergelangannya, tapi ya saya sengsara. Kalau mau pipis aja susah, buka celana tuh susah banget nih, kaku. Happy? Ya enggak juga sebenarnya, tapi Tuhan memberikan saya keterbukaan dan kepekaan hati bahwa yang saya alami ini adalah yang terbaik dari Tuhan untuk saya. Walaupun siapa yang mau sakit sih, siapa yang mau kayak gini sih, so what, tapi ini yang terbaik. Kenapa Tuhan memberikan ini untuk saya? Entahlah, saya cuma menjalankan saja apa yang Tuhan berikan, dan saya yakin Tuhan tetap menolong saya. Buktinya saya punya ini, saya bisa posting, saya bisa narsis, saya bisa cerita, ya kan. Dan itu membuat saya ingin memberikan ini suatu inspirasi pada penonton bahwa saya disabilitas pengguna kursi roda lumpuh kanan, dan sebenarnya saya sangat tidak nyaman dengan hidup saya, tetapi saya happy. Kenapa? Karena Tuhan selalu ada di sisi saya. Oke, selamat sore. Oh iya, sebentar lagi ada video bagaimana saya ngetik biasanya cepet banget. Saya ngetik cepat, walaupun cuma satu tangan, kan ini nggak bisa cepat, tapi typonya banyak sekali. Dan saya jujur nggak pernah edit, masa bodoh saya kasih aja. Entar yang edit nanti ya yang orang lain, bukan saya. Tapi tadi saya ngetik itu pelan-pelan, karena kan setek, dan itu membuat hasilnya lebih bagus, tidak ada typo sama sekali. itu segi positifnya. Tapi ngetiknya jadi lama. Biasanya satu artikel itu satu jam, tadi ngetiknya nggak selesai deh. Ya sudah, nggak usah dipikirin, lakukan saja yang ada di depan saya, dan saya tidak terlalu peduli hasilnya bagaimana, tapi saya bisa membangun semangat untuk diri saya sendiri, untuk semua. Oke, selamat sore, Tuhan berkati semua, salam. Lumayan ya, nggak ada typo sama sekali. Ya sudah, oke. Kan ulang lama.